그래서 지금 뭐 주장하는 건데? 자수해. 오명환. Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di negara Korea pada tahun 2016, yang dimana menceritakan seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban penipuan via telepon dengan iming-iming akan diberikan pinjaman uang dengan keuntungan yang besar, dengan syarat menyetor uang ke pihak peminjam untuk biaya admin dan sebagainya. Si ibu pun tergiur dengan tawaran tersebut, hingga dia beberapa kali mentransfer uangnya kepada mereka. Namun lambat laun, dana yang diharapkan tak juga dia terima, hingga akhirnya dia menyadari bahwa dirinya adalah korban penipuan dari pihak yang terorganisir. Dengan segala cara, dia yang dibantu teman-temannya pun mulai melakukan pencarian dengan melapor ke polisi, hingga pergi ke negara yang dimana mereka bersembunyi. Salah satu anggota yang terlibat yang merasa kasihan dengan ibu itu akhirnya membocorkan markas mereka, agar dia mendapat informasi untuk membekuk para penjahat tersebut. Bagaimana akhir dari perjuangannya untuk mendapatkan haknya kembali? Oh ya teman-teman, bila kalian suka dengan channel ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe agar kami lebih semangat lagi mengupload film-film menarik lainnya. Lanjut guys. Film dibuka dengan ditampakkannya seorang ibu pekerja laundry di negara Korea yang bernama Kim Dok-hee. Dia adalah single parent yang harus menghidupi kedua anaknya yang masih kecil, sementara suaminya sudah tiada. Seketika, Kim ditelepon seseorang yang mengaku manajer dari pihak bank terkenal di Korea yang menyatakan bahwa mereka membuat program baru yang dimana akan memberikan pinjaman kredit untuk warga yang berpenghasilan rendah dengan syarat harus menyetor dana untuk biaya administrasi dan lain-lain. Mendengar itu, Kim pun tergiur dan bersedia ikut dengan syarat yang berlaku. Lalu setelah melakukan transfer ke rekening yang diminta, seketika nomor telepon manajer bank itu pun tak lagi aktif yang membuat dirinya panik. Dia pun bergegas ke bank tersebut dan mencari manajer yang menghubunginya tadi. Sesampainya di sana, pihak bank pun menjelaskan jika mereka tidak ada membuat program kredit seperti yang dikatakannya, dan orang yang menghubunginya memakai identitas palsu dengan mengatasnamakan manajer bank ini. Mendengar itu, Kim yang shock berat pun tiba-tiba lemas tak berdaya. 손대리 좀 불러줘요. 내가 지금 연락도 안 되고. 손대리. 내가 계속 통화를 했다 보내줬어요? 네, 보냈죠. 그 대출 요구 안 해요. 이게 수수료를 먼저 납부해야지. Di saat yang sama, dirinya pun menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah membaca surat laporan, polisi yang bernama Park ini pun kaget karena Kim ternyata sudah melakukan deposit sebanyak 8 kali hingga mencapai $32.000. Jelas itu bukan uang yang sedikit. Namun Kim pun menjelaskan alasannya kenapa dia sangat berharap pinjaman kredit tersebut, karena rumahnya baru saja kebakaran dan pihak asuransi tidak menanggung kerugian yang dialaminya itu. Hal itu membuatnya frustasi dan berharap mendapatkan pinjaman uang untuk membangun rumahnya kembali. Yang diharapkannya saat ini adalah polisi segera menangkap para pelaku. Namun detektif Park mengatakan bahwa semua membutuhkan proses yang lama dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tidak segampang menangkap maling ayam yang mudah untuk dilacak. Karena mereka adalah sindikat yang berganti-ganti nomor handphone dan terorganisir. Mendengar itu, Kim pun pasrah dan menyerahkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang. Setelah dari kantor polisi, dia pun menjemput kedua anaknya di tempat penitipan anak. Dia harus membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sins pun beralih ke negara Cina, yang dimana ini adalah markas dari penipuan call center via telepon tersebut. Terlihat banyak anak-anak muda Korea yang dipekerjakan di sini secara ilegal dengan cara menyeludupkan mereka di tengah malam. Data-data masyarakat Korea mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya dengan modus operandi pinjaman lunak.
Terlihat juga di tempat ini para preman-preman gangster yang selalu memantau pekerjaan mereka dan dengan sigap akan memukuli mereka jika terlihat tidak becus dalam meyakinkan para korban. Mereka semua terperangkap di tempat ini dengan iming-iming bekerja ke luar negeri. Namun kenyataannya hanya untuk menipu orang-orang yang mudah untuk dipengaruhi. Salah satu anggota sindikat tersebut bernama Jaemin. Anak muda inilah yang telah menipu Kim selama ini hingga menderita kerugian yang tak sedikit. Di saat yang sama, manajer dari sindikat ini pun muncul dan menghajar salah satu dari mereka hanya karena gagap dalam meyakinkan korban. Selain menjadi penipu, bahkan para gangster itu tak segan-segan untuk membunuh mereka jika melawan atau melarikan diri. Di tengah malam, Jaemin pun coba kabur melalui jendela kamar. Dengan perlahan dia menapaki lantai tersebut dan sambil memperhatikan ke bawah karena takut diketahui oleh para preman yang berjaga 24 jam di tempat itu. Tanpa sengaja, dia melihat dari balik jendela dua orang pekerja seperti dirinya sedang diinterogasi oleh preman-preman ini. Keduanya tertangkap saat berusaha melarikan diri dan pergi ke konsulat Korea untuk melaporkan organisasi ilegal tersebut. Tampak juga bos besar dari sindikat ini yang tak segan-segan membunuh salah satu dari mereka dengan cara yang sadis. Sementara yang satunya mereka siksa dengan mematahkan sebelah kakinya sebagai peringatan agar dia jera. 사이트 원래 그리고 9개면 10억 똥이 묻어도 산맥이고 그래 여기서 도망치면 좆된다라는 걸. Melihat kengerian itu, Jaemin pun mengurungkan niatnya untuk kabur. Dia tak ingin bernasib sama dengan mereka. Dia pun kembali ke kamarnya dan beristirahat. Tak lupa dia mengingat lokasi gedung dengan menandai toko yang ada di seberang. Dia kembali teringat saat dirinya pertama sampai di tempat ini beserta yang lainnya, bahwa mereka diancam jika melarikan diri, maka keluarga mereka yang akan menjadi korban. 우리 가족들이 그 대가를 치를 것이고. Beralih ke Kim, yang dimana dia yang sudah kehilangan tempat tinggal dengan terpaksa membawa kedua putrinya untuk tidur di pabrik laundry tempatnya bekerja. Di saat dirinya bekerja, kedua anaknya yang lucu ini pun bermain bersama rekan kerjanya. Kedua temannya yang bernama Bong Lim dan Sokja peduli pada Kim, namun mereka belum tahu masalah apa yang dihadapinya. Dia juga tak mau bercerita kepada rekan-rekan kerjanya tersebut, yang dimana Kim tak ingin membebani keduanya. 아니 대출 받았는데 뭔 걱정이야. 돈도 빨리 갚아야 되는데. 천천히 줘. 이 화사 이걸 돈 있으면 엉뚱한데 다 쓴다. 똑같은 CD를 30장씩 사재끼는 게 그게 Seketika Kim dihubungi oleh detektif Park yang menyatakan bahwa mereka sudah menangguhkan rekening sindikat tersebut, namun kecil kemungkinan jika uangnya akan kembali. Kim berharap agar pihak polisi segera menangkap bos besar mafia itu. Namun polisi ini mengatakan bahwa hal itu sulit dilakukan karena call center tersebut memakai identitas palsu. Jadi dia meminta Kim agar menjadikan ini sebagai pengalaman pahit dan merelakan uangnya yang sudah hilang. Mendengar penjelasan polisi ini, Kim pun tak terima begitu saja. Dia segera tancap gas menuju ke kantornya dengan meminjam mobil operasional pabrik. Di tengah jalan, tiba-tiba dia dihubungi oleh Jaemin yang membuatnya murka dan meminta agar uangnya dikembalikan. 진영대입니다. 손대리. 야 이 개새끼야! 너 어디야 지금? 내가 지금 일단 진정하시고 내 말 좀 들어보세요. 알 됐고 제가 김덕희 씨한테 제보할 거라고요. 이 프로페셔널 개심새끼야! 신고하면 바로 걸린다고요. Karena melihat perlakuan yang semena-mena terhadap mereka, maka Jaemin pun bersedia menjadi informan untuk Kim. Dia merasa kasihan kepada ibu ini karena telah ditipu habis-habisan dan dia ingin segera para sindikat ini ditangkap. Di tengah percakapannya, seketika Jaemin didekati oleh salah satu pengawas. Dia pun pucat dan segera berpura-pura sedang mempengaruhi calon korban berikutnya. 야 손대리 너가 내가 원하는 게 뭔데? 돈이죠. 돈 필요하시. Di saat yang sama, Jaemin pun memberitahu kode link mereka di internet agar Kim bisa melacak lokasi dan keberadaan mereka. Kim tak paham maksud Jaemin mengirimkan kode itu padanya. Hingga dengan panik dia pun menghubungi detektif Park
namun teleponnya tak diangkat. Setelah mendapat kode akses, Jaemin sempat mengatakan lokasi mereka berada di kota Gwangdo, salah satu provinsi yang ada di Cina. Lalu Kim kembali ke kantor polisi melaporkan bahwa salah satu anggota sindikat telah membocorkan lokasi markas mereka. Namun polisi ini tak mempercayai perkataannya begitu saja. Dia merasa aneh, mengapa anggota sindikat tersebut dengan mudahnya memberitahukan lokasi tanpa memikirkan risiko yang akan dia terima. Hingga detektif ini pun mengabaikan laporan Kim tersebut. 날로 먹어요? 피해자도 울고 불고 내가 그거 다 수습해야 돼요. 선배님, 빨리 오세요, 빨리. 간다. Kemudian, dia menuliskan pesan singkat di lembaran kertas untuk mencari orang-orang yang menjadi korban juga seperti dirinya. Dia bermaksud ingin mengajak mereka bekerja sama menangkap para pelaku karena mengingat polisi tidak bisa membantunya. Lalu tanpa sengaja dia membaca sebuah pengumuman di halte bis yang dimana pemerintah Korea bersedia memberikan imbalan $100.000 bagi siapa yang mampu menangkap sindikat penipuan via telepon yang sudah banyak memakan korban. Di tempat kerja, Bong Lim menanyakan kepada Kim siapa yang selalu dihubunginya belakangan ini. Temannya ini menyangka jika Kim mendapat pacar baru hingga dia selalu sibuk dengan handphonenya. Kim tak menjawab apapun. Seketika Jaemin kembali menghubunginya untuk menanyakan perkembangan berikutnya. Namun Kim mengatakan bahwa polisi tidak bisa diharapkan untuk membongkar kasus ini dengan alasan lokasinya di luar negeri dan membutuhkan kerjasama dengan polisi negara tersebut. Dengan kata lain, polisi menyatakan bahwa kasus itu ditutup. Dirinya pun meminta alamat lengkap dari markas itu, namun Jaemin tak mengetahui lokasi tepatnya. Hingga dia pun meminta Jaemin untuk memberitahu tanda unik apa yang bisa digunakannya untuk mengetahui keberadaan gedung. Jaemin pun mengatakan bahwa di tempat mereka bekerja ada alat-alat mesin jahit konveksi. Di saat yang sama, pihak pemerintah perlindungan anak-anak pun datang menjemput kedua putrinya. Dia dianggap telah menelantarkan anak-anaknya itu dengan membiarkan mereka tidur di dalam pabrik. Akhirnya Kim pun harus berpisah sementara dengan kedua anaknya ini sampai dia memiliki rumah untuk tempat tinggal yang layak bagi keduanya. 신고가 들어왔어요. 민지랑 훈이 신변이. 아니 무슨 법이 이래? 때리는 것만 학대가 아닙니다, 어머니. 신청서 내시면 면회도 가능하고요. 패싱 정책 잡으면은 제 돈 찾을 수 있거든요. 1억 준다고 제가 그것도 알아봤고요. 하지마, 엄마. Lalu scenes pun berlanjut yang dimana saat jam istirahat, Kim teringat bahwa Bong Lim pernah bercerita dia memiliki seorang adik yang tinggal di Cina. Dia pun meminta bantuan temannya ini agar mereka berangkat ke sana untuk melacak markas call center itu. Ditambah lagi Bong Lim juga bisa berbahasa Cina, jadi pekerjaan mereka akan lebih mudah. Mendengar itu, temannya ini pun menolak dan tak yakin dengan apa yang akan mereka lakukan. Namun Sokja dengan semangat pun meyakinkan bahwa mereka pasti bisa menemukan lokasi tersebut. Ditambah lagi Kim menunjukkan lembaran sayembara yang menggiurkan dari pemerintah. Akhirnya Bong Lim pun bersedia membantunya. 그 주소 찾는 게 제일 어렵다. 현상금. 대박! 언니 이렇게 해! 일 간들 필요도 없고 그냥 주말 끼. 주말 끼고 딱 하루지. Akhirnya ketiganya pun sampai di sana. Mereka dijemput oleh adiknya Bong Lim yang bernama Ailim. Tak membuang waktu, Kim CS pun menuju ke daerah Gwangdo yang hanya bermodalkan petunjuk dari Jaenim. Dengan berpura-pura sebagai sales, keduanya pun coba mengintip namun segera diusir oleh penjaga gedung itu. Sementara di tempat Jaemin terjadi keributan di antara mereka, yang dimana anggota yang diawali siksa oleh bos gangster sampai mematahkan kakinya, ternyata dia adalah pecandu narkoba. Tanpa alasan yang jelas, dia pun dihajar oleh rekan kerjanya karena dianggap tak berguna. Melihat hal itu, Jaemin pun coba membelanya, namun dia menerima nasib yang sama. Karena tekanan dan siksaan yang mereka alami, Jaemin pun berinisiatif untuk menyogok salah satu bos agar dirinya tidak lagi menjadi call center, melainkan naik pangkat jadi pengawas. Dengan alasan dia sudah tak tahan disiksa selama ini. Dia pun memberikan semua uang yang dimilikinya.
Akhirnya bosnya ini pun luluh dan memberikannya kesempatan. Keesokannya dia pun coba mencari-cari kesalahan rekan kerjanya ini hanya untuk membalas perlakuannya tadi malam. Posisi barunya membuatnya bebas untuk memasuki kantor bos mereka. Dia melihat transaksi setoran oleh para korban yang tercatat di buku admin. Mereka cukup banyak yang tertipu sampai mencapai angka belasan juta dolar. Dengan begitu, Jaemin pun mencari info lebih luas lagi sebagai bukti yang akan dia gunakan untuk mengirimnya ke polisi. Di tempat lain, Kim CS yang sudah berkeliling mencari gedung tersebut belum juga menemukan yang membuat mereka lelah. Terlalu banyak gedung yang mirip di jalan negara itu, dan mereka pun tak punya tanda-tanda yang lebih spesifik untuk mencarinya. Beralih ke bos besar, dia yang sedang berada di mobilnya sedang memantau para anggotanya tersebut, yang dimana orang kepercayaannya itu sedang mengeluh karena gaji mereka terlalu kecil, sementara tanggung jawab mereka cukup besar. Mendengar itu bos besar pun hanya tertawa dan berkata pada supirnya, suatu saat dia akan menghabisi manajernya itu jika dia merasa anggotanya tersebut tak lagi berguna untuk bisnisnya ini. Jaemin yang sudah menjadi pengawas, pergi bersama bosnya untuk menjemput para pekerja baru yang datang dari Korea. Mereka dijanjikan akan bekerja di pabrik dengan gaji yang lumayan besar. Namun pahitnya, setelah sampai di lokasi, mereka semua dikurung di ruangan sempit dan disiksa agar menurut apa yang diperintahkan. Jaemin yang sudah mengalaminya duluan perlakuan itu, hanya bisa terdiam melihat anak-anak muda ini diperlakukan layaknya binatang. Handphone mereka ditahan dan mereka disekap dengan ancaman yang menekan mental. Di tengah malam, dengan sembunyi-sembunyi, Jaemin masuk ke ruangan admin dengan maksud ingin mengirimkan foto-foto beserta data yang diperlukan agar polisi segera menemukan lokasi mereka. Aksinya itu hampir saja ketahuan, namun dia dibantu oleh rekan kerjanya yang satu ini. Dia coba mengalihkan perhatian para penjaga agar tidak melihat Jaemin yang sedang berada di ruangan itu. Email yang diterima dari Jaemin membuat para polisi ini segera bertindak. Mereka sudah mendapat petunjuk, bahkan dia mengirimkan foto dirinya agar mudah untuk dikenali. Sementara Kim CS yang belum juga menemukan di mana gedung sindikat itu pun beristirahat sejenak dan makan di sebuah kedai. Seketika detektif Park menghubungi Kim yang dimana dirinya sudah ditegur oleh atasannya karena tidak melakukan tindakan atas laporan Kim selama ini. Kim yang sudah jengkel kepadanya awalnya tak terlalu peduli, namun karena detektif ini mengatakan bahwa mereka mendapatkan email dari informan tersebut, akhirnya Kim CS mulai mendapat titik terang untuk kembali melacak keberadaan para pelaku. Mereka pun menemukan di mana Jaemin dipekerjakan oleh gangster tersebut. Keduanya berpura-pura menjadi tukang jahit di area itu. Sementara Sokja dan Eli memantau dari dalam mobil sambil memoto Jaemin dari kejauhan. Kim menuliskan kode link yang diberikannya sebagai isyarat kepada Jaemin bahwa dia adalah orang yang dihubunginya selama ini. Jaemin pun mulai merasa jika keduanya seperti ingin bertemu dan berbicara dengannya. Namun karena dia sedang bersama bosnya, maka dia mengacuhkan mereka. Sementara di kantor polisi, detektif Park coba meraih komandannya agar dia diizinkan pergi ke Cina untuk melacak penjahat tersebut dengan alasan dia sudah mendapatkan banyak data dari email yang dikirim Jaemin. Awalnya komandannya ini tak mengizinkan karena dirinya tak tahu lokasi tepatnya dan hanya akan membuang-buang biaya dan waktu. Namun seketika, Kim mengirimkan foto Jaemin dan mengatakan bahwa mereka sudah berada di lokasi. Dengan pesan itu, akhirnya komandan bersetuju memberikan kesempatan pada anggotanya ini. 뭐야 이거? 보세요. 야 이거 진짜 콜센터 주소야? 자, 에? 여권 챙겨라 우리. Untuk memastikan siapa Kim, maka Jaemin coba mendatanginya dengan pura-pura ingin menjahit agar bosnya ini tak curiga. Seketika muncullah Bong Lim yang fasih berbahasa Cina coba mengalihkan bos gangster untuk menawarinya minum kopi selagi pakaian mereka dikerjakan. 조범이가 진짜 김. 와, 진짜구나. Lalu Kim meminta Jaemin untuk mengambil handphonenya di bawah kain beserta pesan yang ingin dia sampaikan yang ditulis di secarik kertas. Di tengah malam, Kim dan Jaemin saling berbalas pesan yang dimana Kim mengabari bahwa detektif Park sudah mendarat. Begitupun bos besar akan segera tiba di lokasi. Maka penyergapan pun akan segera dilakukan. Namun yang terjadi justru bos besar mengirim anggotanya yang lain untuk menyerang mereka karena dia mendapat info
bahwa sindikat mereka sudah tercium polisi dan mereka pun harus segera berpindah tempat. Bos besar menganggap manajernya tak becus dan selalu mengeluh hingga dia merasa tak lagi membutuhkan para anggotanya ini termasuk Jaemin. 왜 씨발 구덩이 판 거야? 나와봐. Sementara Kim CS yang berada di dalam mobil memperhatikan kedatangan bos besar tersebut, namun mereka tak tahu harus berbuat apa. Detektif Park belum juga tiba di lokasi. 아니 연락도 못해 급한 상황이면 있어? 절대 안 알아. 네, 맞습니다. 박 형사님 기다려야 된다. Teman Jaemin si pecandu narkoba yang baru teler dari toilet menyadari tempat itu terlihat kosong dan dia tak mengerti kemana semua orang. Terkejutnya dia melihat orang-orang sudah pada tewas dengan berlumuran darah terkapar di lantai. Begitupun dengan Jaemin, dia pun segera menggotong temannya ini untuk membawanya ke rumah sakit. Di saat yang sama, Kim CS yang akan mengikuti mobil mafia itu terhenti mendadak karena melihat Jaemin yang terluka. Ternyata dia masih sekarat dan belum tewas. Dia sempat merekam video bosnya sedang berbicara dengan anggotanya dalam bahasa Cina dan segera menyerahkan rekaman itu pada Kim. 다 잘못했어. 야, 이 새끼 뭐라 그러는 거야? 티켓을 끊었니? 네, 가면 된다. Dari rekaman video tersebut diketahui bahwa mereka akan segera pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Kim yang mengetahui si bos berada di bandara pun segera mengejarnya dengan Elim dan Sokja. Sementara Bong Lim menunggu detektif Park datang ke tempat. Tak lama, polisi Cina yang sudah berkumpul pun berbicara kepada detektif yang diterjemahkan oleh Bong Lim, yang dimana polisi ini meminta kerjasama kepada mereka agar segera meringkus para penjahat tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. 你们干什么？中国警察2명만 붙여주면 돼。我理解你们的心情，但这里是青岛。한 번만 도와주세요. 我就有大事宣传，我会传到网，耳边信息，到处看谁下不来。 Dengan ketakutan, Kim coba mengejar bos besar yang dikawal anak buahnya. Perlahan si bos ini tahu bahwa Kim dan Sokja mengikuti dirinya. Dia pun coba menghampiri mereka dan menanyakan apa tujuannya. Kim pun menjelaskan bahwa dia menjadi korban penipuan yang dilakukan olehnya, yang sudah membuatnya merugi puluhan ribu dolar. Dengan enteng si bos ini pun mengganti kerugian tersebut 100 ribu dolar dan meminta dirinya agar menjauh. Namun dengan semua kerugian yang dia rasakan, baik uang, tenaga maupun waktu, Kim tak terima begitu saja. Apalagi mengingat bukan hanya dia yang menjadi korban selama ini. Ribuan orang dirugikan oleh bisnis ilegal mereka. Lalu dia pun mengejar mafia tersebut dan mencampakkan uang itu sambil meminta agar penjahat ini menyerahkan diri ke polisi. 이거 가져가 이 새끼야. 사기당한 내가 등신이냐고. 네가 잘못한 거야. Mendengar itu jelas si bos besar emosi dan dengan geram pria ini pun menyeret Kim ke toilet dan menghajarnya habis-habisan, lalu pergi begitu saja. Namun dia baru menyadari bahwa Kim sudah merampas pasportnya dari kantongnya saat di toilet. Segera pria ini bergegas kembali mendatanginya. Di saat yang sama, terlihat seorang pria yang berada di toilet tersebut menghubungi polisi karena melihat kondisi Kim seperti itu. 눈에 눈물 나게 하면 피눈물 나는 거야. Tak lama, detektif Park dan para polisi pun muncul menyergapnya saat itu juga. 김덕기 씨. Akhirnya, Kim si ibu rumah tangga biasa dengan wajah babak belur dan segala perjuangannya pun berhasil
membongkar kejahatan call center yang sudah banyak memakan korban selama ini, dan dia pun berkumpul kembali dengan kedua buah hatinya. 내려와. 우리 케이크 사서 알았어, 금방 갈게. 길이 다 먹는다. 배고파, 빨리 와. Film pun selesai.